Selanjutnya saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Inilah yang disebut keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut karena ada malaikat yang menghampirinya. Ia mengira bahwa malaikat itu akan melakukan suatu kejahatan. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, kau tidak perlu takut. Aku ini malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membawa kabar gembira untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kabar gembira kepadamu karena akan mengaruniakan kamu dengan seorang putra." Dengan penuh heran, Maryam berkata, "Mungkinkah aku dapat memperoleh anak, sementara aku belum mempunyai suami?" Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 30 tahun. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan ke kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Banyak syariah yang diganti ataupun diubah menurut kemauan mereka sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah dan menyampaikan bahwa diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihi salam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihi salam pun bersembunyi di sebuah rumah yang aman dan sunyi. Akan tetapi, seorang pengikut Nabi Isa alaihi salam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, wajahnya diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mirip wajah Nabi Isa alaihi salam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam, tentunya para rakyat Yahudi langsung menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di Bukit Golgota, sementara Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Pratama dari kelas 6B. Kali ini saya akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Yahya teguh dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Nabi Yahya alaihi salam pun juga seorang penyabar. Pada suatu ketika, seorang raja mendatangi kediaman Nabi Yahya alaihi salam untuk menanyakan suatu perkara, yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah. Dengan gigih dan sabar, Nabi Yahya alaihi salam terus berjuang untuk menyampaikan pesan. Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang ramah kepada siapapun, maupun temannya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Nabi Yahya tidak pernah menyombongkan diri dan dia amat sangat patuh terhadap kedua orang tuanya. Setelah Nabi Yahya dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dan sampaikan kepada kaum Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaranku." Demikianlah isi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang soleh.